Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Rahma Maulani Oktavianti dari SDN Penggung Utara Kota Cirebon. Dalam pembelajaran jarak jauh dari rumah KKG Gugus 3 Kota Cirebon, Kecamatan Harjamukti. Kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita pergi ke pembelajaran, ayo kita terapkan protokol kesehatan, yaitu 5M. M yang pertama adalah memakai masker. M yang kedua adalah mencuci tangan. Selanjutnya M yang ketiga adalah menjaga jarak. Untuk M yang keempat adalah tidak berkerumun, dan M yang terakhir adalah mengurangi mobilitas. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzukni fahma. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, hari ini kita akan belajar tematik muatan pembelajaran SBDP Bahasa Indonesia, Matematika, PPKN melalui tayangan pembelajaran jarak jauh. Nah, kalian akan mempelajari tentang SBDP, yaitu muatan 3.2 mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. Muatan KD Bahasa Indonesia 4.4 mengidentifikasi isi teks informasi tentang makanan dan tempat hidup yang sehat. Muatan KD Matematika 3.1 menjelaskan sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Dan yang terakhir, muatan KD PPKN 3.1 mengidentifikasikan lambang negara Garuda Pancasila. Nah, dengan ini tujuan pembelajaran. Kalian dapat memahami bentuk pola irama yang terdapat pada sebuah lagu dengan tepat. Yang kedua, kalian dapat menghitung bilangan cacah. Yang ketiga, kalian dapat mengidentifikasi isi teks informasi tentang makanan dan tempat hidup yang sehat. Dan yang terakhir, Ibu harap kalian juga dapat mengidentifikasikan lambang Garuda Pancasila. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita tepuk semangat dulu ya. Oke, kita tepuk semangat. Semuanya boleh ikutan ya. Tepuk semangat. Semangat. Udah semangat? Ya, terima kasih yang sudah mengikuti tepuk semangat tadi. Nah, ini Ibu ada sebuah lagu berjudul Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih yang sudah ikut bernyanyi hari ini.
Nah, Ibu punya satu gambar nih. Coba kita lihat, gambar apa sih ini? Nah, ini ada gambar berseri. Gambar yang pertama itu ada Udin dan kawan-kawannya sedang bermain di halaman. Ayo, kita buat gambar ini menjadi satu cerita. Oke, gambar yang pertama itu kita ceritakan Udin dan teman-temannya bermain tanah di halaman rumah. Dan gambar yang kedua, Udin dan teman-temannya setelah bermain ada sebuah makanan. Udin langsung mengambil makanan, tapi teman satunya lagi mencuci tangan terlebih dahulu. Dan gambar yang ketiga, Udin dan kawan-kawan mengambil makanan yang tadi diambil. Karena Udin tidak mencuci tangan, maka Udin langsung sakit. Nah, kenapa Udin langsung sakit? Iya, Udin sakit karena tidak menjaga kesehatan pada tangannya. Karena tadi sebelum makan Udin bermain pasir dan dia tidak mencuci tangan terlebih dahulu. Makanya Udin jadinya sakit karena kotoran yang ada di dalam tangannya masuk ke dalam tubuhnya. Nah, oke, sebelum makan ada beberapa aturan yang harus dilakukan sebelum makan. Ini ada sebuah cerita yang menceritakan tentang aturan sebelum makan. Ibu bacakan ya. Kalian boleh disimak. Judulnya aturan sebelum makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan berpengaruh. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya. Berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengalaman sila pertama Pancasila. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengalaman sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita memaknai sila pertama Pancasila. Nah, anak-anak, kita sebagai manusia harus tetap bersyukur dan selalu bersyukur atas nikmat dan berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk dalam penerapan sila Pancasila yang pertama. Nah, sekarang coba ayo kita simak bersama-sama. Tadi sila pertama Pancasila apa bunyinya? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini pada sila Pancasila dilambangkan dengan bintang yang memiliki 5 sudut. Tetapi di situ bintangnya ada berapa? Coba dilihat. Bintangnya ada 1. Nah, 1 itu melambangkan bahwa Tuhan itu adalah Esa atau satu. Nah, sila kedua pada Pancasila apa bunyinya? Ya, betul. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab pada sila kedua Pancasila ini memiliki lambang rantai. Coba dilihat dan diperhatikan. Rantainya itu ada yang berbentuk kotak dan ada yang berbentuk
lingkaran yang berbentuk kotak itu melambangkan bahwa manusia itu terdiri dari laki-laki, yang berbentuk kotaknya itu adalah laki-laki, dan yang berbentuk lingkarannya itu adalah perempuan. Maka laki-laki dan perempuan itu harus saling bekerja sama satu sama lain. Nah, yang ketiga itu bunyi Pancasila yang ketiga adalah Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin yang gagah dan kuat. Pohon beringin ini memiliki daun yang sangat rimbun. Daun sangat rimbun ini dimaknai sebagai suku budaya Indonesia yang sangat banyak dan ditopang oleh satu batang yang kokoh, yaitu negara Indonesia itu sendiri. Yang keempat, sila keempat pada Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Kepala banteng ini atau binatang banteng ini adalah binatang yang suka berkumpul. Oleh karena itu dilambangkan di sila keempat. Karena setiap masyarakat di Indonesia untuk mencapai mufakat harus diadakan musyawarah. Dan yang terakhir nih, sila kelima pada Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilambangkan dengan padi dan kapas. Padinya itu sebagai pangan kita, dan sedangkan kapasnya itu sebagai sandang masyarakat Indonesia. Nah, tadi sudah membahas tentang Pancasila. Sekarang, makanan yang sehat atau minuman yang sehat adalah susu. Siapa yang suka susu di sini? Semua pasti suka susu ya. Susunya rasa apa? Coklat, stroberi, atau rasa yang lain? Nah, ini ada peternakan sapi yang memproduksi susu kotak atau susu UHT. Nah, ini ada contoh tabel perusahaan-perusahaan yang memproduksi susu kemasan. Perusahaan, coba kita lihat dulu. Yang perusahaan A memproduksi 1.200 kotak. Perusahaan B memproduksi 3.000 kotak. Perusahaan C memproduksi 4.800 kotak. Perusahaan D memproduksi 3.250 kotak. Dan yang terakhir, perusahaan E memproduksi 2.200 kotak. Nah, ini produksi setiap bulannya pada masing-masing perusahaan. Coba. Nah, ini Ibu ada pertanyaan. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kotak yang paling banyak setiap bulannya? Ya, jawabannya adalah perusahaan C. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan perusahaan D? Jumlah berarti di sini dijumlahkan perusahaan A dan perusahaan D. Coba dilihat di sini. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak dan perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Maka 1.200 ditambah 3.250. Nah, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan ya, diurut sesuai dengan tempat masing-masing. Nah, dapat dihasilkan 0 ditambah 0. 0 ditambah 5 hasilnya 5, 2 ditambah 2 hasilnya 4, 1 ditambah 3 hasilnya 4. Oke, ada lagi nih, satu lagi. Perusahaan
Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak dan perusahaan B menghasilkan 3.000 kotak. Nah, coba kita tambahkan, kita jumlahkan ya perusahaan A dan perusahaan B. Samakan tempat bilangannya, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, 2 tambah 0, 2, 1 tambah 3 adalah 4. Oke, sudah bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dengan bernyanyi kita dapat mengetahui panjang pendek sebuah lagu. Dan yang kedua, dengan menerapkan hidup sehat, maka kita akan terhindar dari penyakit. Yang tadi dilakukan Udin adalah suatu kesalahan di mana dia tidak mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Makanya Udin jadinya sakit. Dan yang ketiga, setiap simbol pada Pancasila memiliki makna tersendiri. Nah, simbol-simbol Pancasila ini memiliki makna dan artinya masing-masing. Yang keempat, bilangan cacah adalah bilangan bulat yang dimulai dari 0 dan dilanjutkan dengan bertambah satu bilangan sebelumnya. Oke. Hari ini Ibu akan berikan tugas kepada kalian, silakan untuk dicatat. Jika tidak sempat dicatat, silakan untuk di screenshot saja. Nanti dikerjakan. Nanti jangan lupa untuk dikerjakan. Untuk hari ini Ibu cukupkan, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.